Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Duduk dulu ya Bu. Saya akan menutup pintu dan menutup sampiran untuk menjaga privasi Ibu. Perkenalkan, Ibu, nama saya Bidan Feni. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Yuli, Ibu Yuli. Umurnya berapa Ibu? 29. 29 tahun. Gimana Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin konsultasi tentang penyakit gonorea. Oh, jadi maksud dan tujuan Ibu datang ke sini untuk mengetahui tentang pendidikan kesehatan tentang penyakit gonorea ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah mendengar gonorea itu apa? Belum. Belumnya Ibu. Kalau begitu saya akan menjelaskan pengertian dari gonorea terlebih dahulu ya Ibu. Pengertiannya yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea yang sering menyerang membran mukosa uretra pada pria dan endocervix pada wanita. Penyakit ini ditularkan melalui kontak seksual. Kemudian ada penyebab gonorea yaitu bakteri Neisseria gonorrhea. Nah, kemudian ada tanda gejalanya. Tanda gejalanya bagi laki-laki yaitu uretritis akut, keluar cairan bernanah, disuria disertai rasa panas, frekuensi miksi meningkat, keluarnya tetes darah di akhir miksi, merah dan bengkak pada lubang penis. Kemudian bagi perempuan tanda gejalanya yaitu keluar cairan vagina purulen atau berbau, nyeri perut bawah, disuria disertai panas, sering kencing, dispareuni, nyeri tekan kelenjar Bartolini. Kemudian ada diagnosa, yaitu yang pertama itu anamnesis yang meliputi gejala yang dialami, riwayat kesehatan, aktivitas seksualnya. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada pria, muara saluran kencing bengkak, merah dan keluar nanah. Kemudian pada wanita itu keputihan berupa nanah encer dan berwarna kekuningan. Kemudian yang ketiga itu pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan dengan pengecatan gram, pengambilan sampel dari endocervix pada wanita. Hasil positif akan tampak di blok kompus gram negatif. Kemudian ada penanganannya yaitu pemberian antibiotik ya Bu. Kemudian ada komplikasi. Komplikasinya bagi laki-laki itu prostatitis atau peradangan pada kelenjar prostatitis, sistitis atau peradangan kandung kemih, epididymitis yang dapat menimbulkan infertilitas. Kemudian bagi perempuan komplikasinya yaitu salpingitis, radang panggul atau PID, terus kemudian parauretritis atau infeksi pada uretra. Yang selanjutnya itu Bartolinitis atau infeksi pada kelenjar Bartolini. Kemudian selanjutnya itu ada pencegahannya, yaitu yang pertama itu gunakan kondom pada saat berhubungan seks untuk mengurangi resiko penyakit. Yang kedua itu jangan berganti pasangan. Yang ketiga itu hindari hubungan seksual apabila mengidap gonore atau sedang dalam pengobatan gonore. Kemudian ada dampak pada kehamilan dan persalinan. Yang pertama itu gonore pada wanita hamil yang tidak diobati akan menyebabkan keguguran, persalinan prematur, KPD atau ketuban pecah dini, infeksi pada lapisan dinding dalam rahim atau endometritis, kemudian aborsi spontan, kehamilan ektopik, dan chorionionitis. Kemudian yang kedua yaitu gonorea dapat ditularkan dari saluran genital ibu ke bayi baru lahir pada saat persalinan, yaitu bayi mengalami ophthalmia Genococcus neonatorum. Kemudian sudah selesai ya Bu ya.
Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Sudah jelas Ibu? Sudah. Jelas ya Bu. Jadi kalau gitu saya akan bertanya ya Bu ya, penyebab gonorea itu apa? Bakteri Neisseria gonorrhea. Ya betul ya Bu, bakteri Neisseria gonorrhea. Jadi Ibu sudah paham ya Bu. Kalau begitu terima kasih atas kedatangannya. Bila ada yang mau dikonsulkan bisa datang ke sini lagi ya Bu. Terima kasih.